Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita terpaksa melaksanakan pembelajaran dari jarak yang sangat jauh. Saya nggak tahu kamu juga nggak tahu saya. Tapi kita tetap semangat. Hari ini kita akan belajar Al-Islam. Apa itu Al-Islam? Ya, nama agama ya. Ada banyak agama di Indonesia. Di antaranya adalah agama Islam, agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di kelas yang baru. Semoga kamu betah, kamu kerasan, kamu bisa berprestasi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Baiklah, ini kelas 9. Bab pertama yang akan kita bahas adalah tentang sifat atau akhlak terpuji. Nah, di antaranya nanti kita akan belajar tentang optimis atau bahasa Arabnya ar-roja, ikhtiar atau berusaha, dan tawakal atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mari kita buka belajar kita pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita berdoa dengan membaca doa sebelum belajar yang biasanya kamu sangat hafal betul. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Yang pertama yang harus kamu ketahui pada materi kali ini tentang akhlak terpuji. Pengertian dari akhlak terpuji, kenapa harus mengerti? Karena ada akhlak yang tercela. Kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan apa saja, kalau itu baik, maka termasuk dalam akhlak terpuji. Mungkin kamu sudah pernah melakukan akhlak terpuji secara sengaja atau tidak sengaja. Ketika kamu membantu orang tuamu, itu juga termasuk akhlak terpuji. Ketika kamu bersedekah setiap pagi di sekolah, itu juga akhlak terpuji. Bahkan menyingkirkan duri di jalanan atau batu di jalanan sudah termasuk akhlak terpuji. Insya Allah kalian sudah sering melakukan, mungkin secara definisi belum tahu benar. Ada beberapa hadis yang menyatakan keutamaan dari akhlak terpuji. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Muhammad SAW. Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung tetapi sangat berat di timbangan? Abu Dzar menjawab, apa itu ya Rasul? Maka Rasul menjawab, hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Jangan banyak omong. Demi Allah yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan hal itu. Artinya apa? Tidak ada makhluk yang kelihatan sangat cantik, sangat indah, beautiful, pretty, apalagi bahasanya, kecuali dihiasi dengan dua hal itu. Apa itu? Akhlak terpuji dan tidak banyak bicara. Ya, jadi kalau ngomong yang perlu-perlu aja, yang nggak perlu nggak usah diomong. Baiklah, yang pertama kita akan membahas salah satu akhlak terpuji yaitu optimis. Bahasa Arabnya itu ar-roja. Nah, optimis boleh, tapi harus terukur. Kalau optimis tidak terukur, itu namanya mimpi. Contohnya apa mimpi? Saya mau membeli pesawat seperti pesawat Presiden Amerika. Itu tidak mungkin itu. Itu berkhayal. Nah, kalau di sini kita mengharap sesuatu tetapi terukur secara kemampuan, secara ilmu, dan secara materi.
Ar-raja menurut pengertiannya adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Seorang muslim dan muslimat yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah dan akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Apapun yang dialami oleh seorang muslim atau muslimat, baik itu berupa ujian ataupun nikmat, maka selalu berprasangka baik kepada Allah. Pada saat ini juga kita mengalami musibah berupa pandemi COVID-19. Kalau kita berprasangka baik, mungkin ini ada hikmah di balik semuanya. Tapi kalau kita suudzon kepada Allah, Allah ini gimana ini? Sudah sulit diberikan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Banyak orang meninggal. Nah, itu karena kita bersuudzon, kita berprasangka baik aja, optimis. Semuanya akan kita lalui dan kita mendapatkan pembelajaran yang sangat baik dari peristiwa ini. Nah, itu ya. Jadi itu optimis. Apakah kalian sudah pernah melakukan perbuatan optimis di rumah atau dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah sering. Seperti apa? Saya pengen dapat ranking 1. Dengan itu, kamu ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Belajar dengan rajin, memperhatikan guru, tunduk taat kepada guru, pada orang tua. Itu salah satu ikhtiar optimis. Meraih juara kelas dengan cara yang terukur. Kalau mimpi, saya pengen juara kelas, tapi tidak pernah belajar. Tidak pernah masuk kelas. Sama guru tidak hormat. Itu namanya mimpi. Dan mimpi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mimpi adalah perbuatan dari setan. Nah, ngerti ya? Lanjut. Kita masuk ke ikhtiar. Nah, ikhtiar itu usaha. Jadi orang itu kalau ingin meraih sesuatu harus dengan usaha. Meraih sesuatu tanpa usaha, maka 0 nilainya. Ikhtiar adalah melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Jadi punya rencana, punya tujuan, pengennya seperti apa, itu targetnya, dan berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan yang ada, baik kemampuan akal, kemampuan materi, kemampuan fisik, maka itu disebut ikhtiar. Pengen masuk surga, ikhtiarnya harus apa? Ya taat kepada Allah, melaksanakan ibadah. Kepinginan apa saja tanpa ikhtiar, maka itu adalah nonsen hukumnya ya. Jadi ikhtiar adalah termasuk perbuatan yang akhlak terpuji. Lah kok mimpi tapi tidak mau berikhtiar, tidak termasuk akhlak terpuji. Bahkan ada yang mengatakan pengen kaya, tapi dengan korupsi loh. Korupsi kan ikhtiar, Pak. Bukan. Nah, itu ikhtiar yang salah. Ikhtiar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu hadis tentang ikhtiar. Ini bisa dibaca ya. La ayyakhudha akhadukum khablahu fayati bi khusmatil khatab ala dhahrihi fayabba'aha fayukaffullahu biha wajhahu khairul lahu min ayyas al-nas a'tahu au mana'ahu. Sungguh jika sekiranya seseorang di antara kamu membawa talinya untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali dengan membawa seikat kayu di atas punggungnya, lalu ia jual sehingga Allah mencukupi kebutuhannya, lebih baik daripada kamu mengemis, meminta-minta kepada manusia. Ada yang memberi, ada juga yang menolak, bahkan mengusir kamu. Maka ketika kamu pergi mencari kayu bakar di hutan atau dimanapun, di sawah, kemudian kamu jual untuk kebutuhan hidup kamu, itu lebih baik daripada kamu mengemis, meminta-minta, apalagi mencuri, merampok, memalak. Nah, itu adalah salah satu ikhtiar. Ya, jadi Allah tidak menghitung hasil, tetapi apa? Yang dihitung, yang dinilai adalah sejauh mana usaha kita untuk mencapai tujuan. Nah, itu ya, itu sedikit pengertian tentang ikhtiar. Ada contoh-contoh perbuatan ikhtiar ya. 1. Tekun dalam melaksanakan suatu tugas yang diamanahkan kepadanya. Itu ikhtiar. Guru memberikan tugas pekerjaan rumah, dikerjakan dengan tekun, dikumpulkan. Ikhtiar. Ikhtiar apa? Agar dia dapat ilmu yang bermanfaat. 2. Tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Ikhtiar. Kesulitan apapun diberikan oleh Allah, dihadapi dengan lapang dada.
memiliki semboyan bahwa kerja keras untuk mencukupi kebutuhan lebih mulia daripada meminta bantuan atau menunggu belas kasihan orang. Nah, bekerja itu lebih baik daripada menunggu belas kasihan orang, meminta-minta di pinggir jalan. Ya. Yang terakhir, giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha. Semuanya harus semangat. Insya Allah, Allah tidak akan membiarkan umatnya yang berusaha dengan jujur, dengan giat dan semangat. Yang terakhir, yang akan kita pelajari pada hari ini tentang tawakal, berserah diri. Apa itu artinya tawakal? Berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Wallahu Rabbul Alamin. Allah adalah penguasa alam semesta. Maka apapun yang diberikan oleh kepada kita, kita harus berserah diri kepada Allah. Kita sudah punya keinginan, kita sudah bekerja berikhtiar dengan maksimal, maka hasilnya kita serahkan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah tempat terbaik memutuskan segala sesuatu. Ada perintah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah ini, bagaimana rasanya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah karena perbuatan tawakal kita. Maka tawakal ini harus kita lakukan ketika kita sudah melakukan perbuatan apapun, kita serahkan kepada Allah. Contoh perbuatan tawakal, di antaranya ini contoh saja, ayah dan ibu Ahmad adalah petani kecil. Ia sangat mendambakan agar Ahmad kelak menjadi anak yang soleh, cerdas, sekolah tinggi. Sebagai muslim dan muslimat yang taat beragama, setiap hari mereka selalu berdoa, bertawakal kepada Allah. Semoga keluarganya hidup tentram di bawah ridho Allah. Nah, ini. Walaupun petani kecil, ya, secara materi sangat kekurangan, tetapi ibu dan bapak Ahmad berusaha semaksimal mungkin, punya mimpi agar anaknya menjadi anak yang soleh, cerdas. Nah, sehingga apa? Setiap hari setelah bekerja keras, setelah mencari nafkah untuk membiayai anaknya, berdoa di malam hari ketika sholat tahajud, berdoa, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, berikan saya anak-anak keturunan yang soleh. Itu salah satu tawakal bapak dan ibu Ahmad, menyerahkan semuanya kepada Allah setelah berusaha. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Mungkin tidak banyak yang disampaikan karena terbatasnya waktu dan terbatasnya banyak hal. Yang harus kamu lakukan hari ini adalah satu. Nah, ini dibaca. Tugas untuk hari ini. Nah, nanti kamu tulis atau kamu apakan, nanti kamu foto, kamu kirim ke WA saya. Itu sebagai tugas untuk pelajaran hari ini. Satu. Perbuatan optimis apa yang telah pernah kamu alami dalam kehidupanmu? Nah, kamu pikir, pernah nggak kamu melakukan perbuatan optimis, mengharapkan sesuatu? Yang kedua, ikhtiar apa yang pernah kamu lihat pada orang lain di keluargamu? Orang lain pernah kamu lihat nggak? Dia berusaha seperti apa usahanya? Tiga, pernahkah kamu bertawakal? Ceritakan kapan dan bagaimana. Nah, jadi itu pertemuan kita hari ini. Semoga nanti yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah, diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga kamu bisa mendoakan orang tua kamu dan kita masuk surga sama-sama. Lanjut ya, ini sedikit gabungan dari rumpun, ada kemuhammadiyahan. Nah, karena kamu sudah kelas 9, materinya tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Ya, jadi silahkan browsing di internet apa itu pengertian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi itu saja, silahkan dikerjakan di rumah. Insya Allah tidak ada yang tidak sia-sia, bermanfaat semuanya. Mari kita tetap semangat, walaupun kita belajar dari jarak jauh.
Saya tidak pernah lihat kamu, insya Allah kamu lihat saya. Nah, ini kelebihannya. Kamu bisa melihat saya.